Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru ya tentang matriks. Jadi ketika ada misalnya susunan-susunan angka seperti ini dalam sebuah kolom, misalnya ada data-data anak sakit berapa, yang izin berapa, yang tanpa keterangan berapa. Nah, susunan-susunan dari angka-angka ini bisa kita susun yang nantinya akan berbentuk persegi panjang seperti ini ataupun berbentuk persegi. Nah, susunan-susunan bilangan seperti ini yang berbentuk persegi panjang maupun persegi dan berbentuk terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom seperti ini, baris-baris dan kolom-kolom, maka ini disebut sebagai matriks, susunan angka-angka yang seperti ini. Nah, matriks itu kasih nama ya, seperti ini contoh halaman selanjutnya, dikasih nama dengan huruf besar, diikuti tanda sama dengan, dan angka-angkanya kita taruh di dalam tanda kurung. Nah, ini dibaca sebagai matriks A, yaitu ini angka-angkanya. Nah, dalam matriks itu ada beberapa istilah. Matriks itu ada beberapa istilah. Yang pertama baris, kolom, dan elemen. Ada soal di sini. Diketahui matriks A min 2, 5, min 4, 8. Sebutkan elemen-elemen pada baris pertama. Kalau elemen-elemen artinya angkanya ya, elemen-elemen itu. Pada baris pertama elemennya adalah yang baris pertama min 2 dan 5. Kalau elemen baris kedua yaitu min 4 dan 8. Nah, jadi kalau yang angka-angka ini disebut sebagai elemen, ya ini angka-angkanya ada elemen. Kalau yang mendatar ini disebut baris dan yang menurun ini disebut kolom. Jadi kalau yang contoh nomor 2 ini ada berapa baris? 1, 2, 3, ada 3 baris dan berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Jadi matriks ini terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Ada berapa elemennya? Tinggal kalikan saja kan? 3 baris dikali 4, 3 kali 4, 12. Berarti elemennya ada 12 angka. Terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Seperti itu ya. Kalau kita lihat yang contoh nomor 5 ini diminta membuat matriks-matriks koefisien. Artinya koefisiennya kita buat menjadi matriks. Yang diminta hanya matriks koefisien ya, berarti hanya koefisiennya saja yang kita ambil. Misalkan kita kasih nama matriksnya matriks apa? Kita kasih nama dulu ya. Misalnya matriks A sama dengan, kita lihat yang diminta itu koefisien, berarti ambil koefisiennya saja. Ini 3 dan 2. 3, 2 sebagai baris pertama, yang di bawahnya min 4 dan 1 ini ya. Kalau tidak ada angkanya itu 1. Min 4, koefisien dari Y-nya 1. Jadilah matriks seperti ini ya. Begitu juga yang lainnya, misalnya yang D. Kalau yang D itu matriks D, baris pertama 2, 3, dan Z-nya itu koefisiennya min, ada minnya ya, min 4. Terus yang ini min 4, 2, positif ya, 4, min 2, Z-nya itu 1. Baris ketiganya 2, 1, dan Z-nya ini koefisiennya min 1. Nah, ini adalah matriks koefisien ya. Ini menjelaskan tentang ordo. Nah, ordo ini adalah ukuran dari matriks ya. Ordo atau ukuran ini tergantung dari berapa banyak baris dan berapa banyak kolom. Kalau kita lihat contoh ini yang A, matriks A, berarti dia ordonya berapa ukurannya? Kita lihat ada berapa baris? 2 baris. Berapa kolom? 3 kolom. Artinya ordonya adalah 2 kali 3 ya. Baris dulu yang disebut ya. Barisnya 2, kolomnya 3, berarti matriks A ini adalah matriks berordo 2 kali 3, seperti itu. Jadi setelah
diketahui ordo, kita bisa mengetahui juga berapa banyak elemennya. Banyak elemen itu tinggal kita kalikan saja tadi berapa? 2 dikali 3, berarti elemennya ada 6. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis matriks. Jenis matriks ini ada banyak ya macamnya. Pertama yang matriks baris, artinya dia hanya terdiri dari satu baris ya, mudah ya. Jadi matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris. Ini matriks A, matriks B. Matriks B juga terdiri dari satu baris. Kemudian matriks kolom, berarti dia hanya terdiri dari satu kolom ya. Matriks baris itu satu baris, matriks kolom itu satu kolom. Bisa panjang ini ya, ke bawah terus misalnya, terus ini bisa lagi ke bawah. Pokoknya yang cuman ada satu kolom disebut sebagai matriks kolom. Kemudian ada lagi matriks persegi. Matriks persegi itu ya bentuknya pasti persegi. Persegi itu seperti apa maksudnya? Artinya banyak baris sama dengan banyak kolom. Kalau barisnya 2, kolomnya juga 2. Barisnya 3, kolomnya juga 3. Jadi sama banyaknya baris dengan kolom, artinya dia disebut sebagai matriks persegi ya. Nah, selanjutnya adalah matriks segitiga. Matriks segitiga ini dia memiliki segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, kalau segitiga atas artinya yang sebelumnya Ibu jelaskan dulu bahwa ini adalah diagonal utamanya ya. Ini diagonal utama, ini diagonal samping. Nah, diagonal utama ini yang akan menjadi penentunya. Diagonal utama ini kan sebuah angka, semuanya berupa angka ya. Kalau di bawah dari diagonal utama ini semuanya 0, berarti dia disebut sebagai matriks segitiga atas. Di atasnya yang angka-angka ya. Nah, kalau yang ini, yang di atasnya 0, di atas dari diagonal utama, angkanya semuanya 0. Berarti dia disebut sebagai segitiga bawah. Nah, jangan terbalik ya. Ada segitiga atas. Segitiga atas itu 0, 0 semuanya di bawah. Kalau segitiga bawah, 0-nya yang di atas ya. Selain itu, ada juga matriks diagonal dan matriks identitas. Matriks dikatakan sebagai matriks diagonal jika diagonalnya saja yang berupa angka. Diagonal utamanya berupa angka. Sedangkan yang lainnya angka 0 ya. Dia hanya diagonal utamanya yang berupa angka dan angka yang elemen lainnya bernilai 0 ya. Bisa diingat ya, kalau matriks diagonal itu hanya diagonalnya saja yang berupa angka ya. Nah, selain matriks diagonal ada juga matriks identitas. Matriks diagonal dan matriks identitas ini hampir sama. Diagonalnya dia berupa angka ya. Tapi khusus untuk identitas diagonalnya hanya angka 1 ya. Kalau identitas ingatkan bahwa diagonalnya adalah angka 1 saja. Kalau matriks diagonal tadi kan yang diagonalnya ini boleh bermacam angka ya. Tapi kalau identitas hanya angka 1 sebagai diagonal utamanya. Dan yang lainnya adalah angka 0. Ada lagi matriks datar dan matriks tegak. Nah, matriks datar ya dia berbentuk persegi panjang yang mendatar. Ya. Kalau yang bentuknya seperti ini, persegi panjang yang ke bawah seperti ini, dia disebut sebagai matriks tegak ya. Jadi kalau yang bentuknya persegi panjang mendatar disebut matriks datar. Kalau dia yang memanjang ke bawah seperti ini disebut sebagai matriks tegak. Bisa dibedakan kan? Mendatar itu seperti tidur. Kalau yang matriks tegak itu ya yang berdiri ya. Nah, itu untuk jenis-jenis matriks. Nah, setelah kita mengetahui ordo tadi ukuran dari matriks ya, kemudian kita juga mengetahui jenis-jenis dari matriks, ada lagi tentang transpos. Nah, transpos, ingat transpos itu maksudnya seperti apa?
Mungkin kalian pernah mendengar ya, transpose itu perpindahan seperti itu. Nah, begitu juga pada matriks. Kalau matriks, transpose itu biasanya dilambangkan dengan tanda petik seperti ini ya. Atau bisa juga dengan huruf T di atas ini. Nah, sama saja artinya ya. Tanda petik seperti ini boleh, atau bisa juga ada buku-buku lain yang menulisnya dengan huruf T, T kecil di sini. Ya. Nah, transpose itu perpindahan, jadi memindahkan yang barisnya berubah menjadi kolom dan kolom menjadi baris, ya. Seperti ini, matriks A. Barisnya adalah 3, min 2, dan 0. Dia ditransposkan, maka baris ini berubah menjadi kolom. Baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Bisa dipahami ya? Kalau transpose, ibu ulangi, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua ya. Seperti itu. Ordonya juga jadi berubah. Ini ordo berapa? Masih ingat tadi ordo bagaimana caranya? Ordo 2 baris kan? 2 kali 3. Ini ordonya adalah 2 kali 3 kolom. Kalau yang ini 3 kali 2 ya. 3 barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti 3 dikali 2. Terbalik jadi ya, kalau ditranspos asalnya 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Seperti itu. Itu untuk transpos atau putaran seperti itu ya. Jadi baris menjadi kolom. Nah, kita lihat contoh yang nomor 5 ini lihat, itu minta ditransposkan, artinya yang A baris ini menjadi kolom, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, ini juga barisnya menjadi kolom, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ini juga baris pertama 94 min 2 3 menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga, baris keempat menjadi kolom keempat. Tapi kita lihat ini. Elemen-elemennya tidak berubah ya. 9 9 4 sini 4. Nah, semuanya tidak berubah letak elemennya jadinya. Artinya walaupun dia transposkan, dia tetap menjadi dirinya kembali ya. Walaupun sudah ditransposkan. Nah, ada juga matriks yang seperti ini nanti ketemu. Ini disebut sebagai matriks setangkup. Setangkup itu artinya walaupun diputar, dia tetap seperti itulah, tidak berubah. Elemen-elemennya tidak berubah. Lihat ya, tidak ada yang berubah letak elemennya. Kalau sudah ditranspos, dia tetap tidak berubah elemen-elemennya, maka dia disebut matriks simetris atau setangkup, seperti itu. Nah, kesamaan dua matriks ini penting ya, nanti akan ketemu di contoh-contoh soal tentang operasi matriks. Nah, kesamaan matriks ini seperti ini. Ketika matriks A, B, C mempunyai ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 3 semua ya, 2 baris kali 3 kolom semuanya. Kemudian elemen-elemen seletak kita lihat dulu. Ini pertama sudah kita lihat sama semua ordonya ya. Kemudian kita cek lagi elemen-elemen seletaknya sama tidak antara A dengan B yang seletak. 3 seletak dengan 4 sama letaknya, tapi dia berbeda ya. Min 2 di sini 3, di sini 7. Di sini min 6, berbeda. Elemen-elemen yang letaknya sama dia berbeda angka-angkanya, berarti dia tidak sama ya. Yang mana yang sama? Yaitu yang A dengan yang C. Lihat elemen yang seletaknya dia sama. Di bawah ini 6, di sini 6, 7, di sini 7. Semuanya sama. Artinya antara yang mana yang sama? Matriks A dan matriks C ya. Kalau matriks A dan matriks B dia tidak sama ya. Bagaimana dengan matriks B dan C? Sama tidak? Ya, dia juga tidak sama ya antara B dan C. Seperti itu. Nanti ini akan
pengaplikasiannya kita kerjakan pada operasi matriks. Materi tentang penjumlahan dua matriks ini kita bisa lihat contoh sederhananya adalah di contoh 10. Dua matriks yang dijumlahkan harus memiliki ordo yang sama. Misalnya ordo 2 kali 2, ini juga ordonya 2 kali 2. Ketika kedua ordonya sudah sama, baru bisa dijumlahkan. Ini ordonya 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Ketika ordonya sama, bisa dijumlahkan dan menghasilkan matriks baru yang ordonya sama dengan ordo asalnya. Nah, misalnya yang ini, 10A. Penjumlahan matriks itu hanya untuk elemen-elemen yang seletak saja yang dijumlahkan. Misalnya yang ini, 1 seletak dengan 0, artinya 1 dijumlahkan dengan 0, 3 dengan 2, dan seterusnya. Menghasilkan matriks baru yang jumlah ordonya sama dengan matriks yang dijumlahkan tersebut. Begitu juga yang B, dijumlahkan hanya elemen yang seletak, ini berarti 8 dijumlahkan dengan 4 ya. Hasilnya adalah di sini 12 ya. Jadi harus diperhatikan elemen-elemen yang seletak ya, dan ordonya harus sama baru bisa dijumlahkan. Kalau tidak sama, artinya berbeda ordo, berarti dia tidak terdefinisi, tidak bisa kita jumlahkan. Kita lihat contoh 11. Ini ada matriks P berordo 3 kali 3 dan Q juga berordo 3 kali 3. Ketika ditanya jumlah P ditambah Q, maka tinggal tambahkan saja elemen-elemen yang seletak ya. Berarti 2 dijumlahkan dengan min 1. Kalau 3 dengan 7 dapatnya 10 di sini ya. Jadi kalian tambahkan elemen-elemen yang seletak saja. Ini berarti 10 dengan min 3 sama letaknya. Kalau 10 ditambah min 3 dapatnya 7. Nah, jadi elemen-elemennya harus seletak saja yang dijumlahkan dan ordonya harus sama. P ditambah R, bisa tidak P ditambah R? P ini kita periksa dulu ya, ordonya ini 3 kali 3, sedangkan yang R 3 baris 4 kolom, berarti 3 kali 4, berbeda ordonya dengan P, artinya dia tidak bisa dijumlahkan atau tidak terdefinisi ya, seperti itu. Nah, ini juga ada soal penjumlahan dua matriks A ditambah B sama dengan C. Berarti A kita tambahkan dulu dengan B. Ini matriks A ditambah dengan matriks B. Perhatikan elemen-elemen yang seletak. P plus 1 itu seletak dengan 2P, artinya P plus 1 kita tambahkan dengan 2P, seperti ini. Ini jalannya. A kita tambahkan dengan B, kan permintaan soal A tambah B ya. Kita tambahkan A tambah B, tambahkan hanya yang seletak tadi ya. P tambah 1 ditambah dengan 2P, 2Q ditambah Q. Ya, seletak saja. Ini kita sederhanakan, ini bisa ditambah ya, P ditambah 2P itu jadinya 3P, satunya tetap. Yang ini 2Q ditambah Q jadinya 3Q. Yang ini min 3R ditambah R, jadi min 2R plus 2. 2S dikurang S, 1S ya. 1 ditambah 2 dapatnya 3. Dapatlah ini sudah bentuk sederhana dari A ditambah B. Permintaan soal tadi A tambah B itu sama dengan C, artinya kita sama dengan kan A tambah B ini dengan C. C itu yang ini ya. Jadi seperti ini, A tambah B sama dengan C, diperoleh hubungan ini A tambah B tadi yang ini, pindahkan ke sini, sama dengan C. C-nya yang ini ya, taruh sini. Berarti A tambah B sama dengan C. Berarti ini didapat 3P plus 1 sama dengan 4 ya, yang seletak ya.
3Q sama dengan 12, min 2R plus 2 itu sama dengan min 2, S plus 3 itu sama dengan 9, yang ini ya. Ini sehingga diperolehlah variabel-variabel P, Q, R, dan S-nya. 3P tambah 1 sama dengan 4, maka P sama dengan 1. Bisa ya? Dapat 1 dari mana? Ya dari sini. Satunya pindah ke sini, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti P-nya 3 bagi 3 dapatlah 1. Silahkan kalian orek-orek di buku kalian. Yang ini 3Q sama dengan 12. Berarti Q sama dengan 12 dibagi 3. Dapatlah 4. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh nilai P, Q, R, dan S. Sesuai dengan permintaan soal. Seperti itu. Ini ada matriks lagi, matriks A dan matriks B. Kita perhatikan bahwa matriks A dan matriks B itu berordo sama, berarti dia ada hasil nanti ya, atau terdefinisi. Maka tentukan A tambah B dan B tambah A. A tambah B itu sama saja dengan B tambah A setelah dijumlahkan ya. Berarti dia bersifat komutatif. Nah, ini juga berdasarkan perhitungan A dan A ini dapat diketahui bahwa A tambah B itu sama saja hasilnya dengan B tambah A atau sifat komutatif ya. Selain penjumlahan ada juga pengurangan dua matriks. Jadi pengurangan itu sama saja pengerjaannya dengan yang penjumlahan tadi ya. Harus ordernya itu sama dan yang dikurangkan hanya elemen-elemen yang seletak. Kalau berdasarkan definisi A dikurang B, pengurangan A dan B itu sama saja dengan A ditambah lawan dari B. Seperti ini. Atau bisa juga nanti langsung saja kamu kurangkan A tambah B. Tapi ketika kalian mau mengubah menjadi negatif atau lawan dari B, langkahnya seperti yang ini. Kalau mau pakai definisi ini ya. Ini A dan B, yang diminta adalah A dikurang B. A dikurang B itu berdasarkan definisi sama saja dengan A ditambah lawan dari B atau min B. Dapatnya seperti ini. A ditambah negatif B. Negatif B berarti yang B ini dirubah jadi angka negatif. Kemudian dijumlahkan 3 ditambah min 2, 1. Min 4 ditambah min 2, min 6. Seperti itu. Atau bisa juga dengan cara berikut. Seperti contoh yang 16 ini. Kalau pengurangan ya tinggal langsung saja kurangkan seperti ini. Matriks 3, 5 dikurang matriks 4, 2, tinggal kurangkan 4 dikurang 3 dikurang 4, min 1, 5 dikurang 2, 3. Ini juga seperti itu. Dikurangkan ya kurangkan saja matriks yang seletak. 3 dikurang 1, 2, min 5 dikurang min 10, berarti min 5 tambah 10 ya, ini jadi positif ya. Jadinya min 5 tambah 10 itu 5. 4 dengan 6, 4 dikurang 6 itu min 2. 2 dikurang 7, dapatnya min 5, seperti itu. Ini matriks yang selanjutnya, contoh 17, matriks P dan Q. Diminta untuk menentukan P dikurang Q. P dikurang Q tinggal kurangkan saja matriks P dan Q. Kurangkan elemen-elemen yang seletak. 3 dikurang dengan 5 ya. 2 dikurang dengan 3 dan seterusnya. Didapatlah seperti ini. Min 3 dikurang 2. 3 dikurang 5 min 2. Min 1 dikurang min 10, 9. Ini kan min dengan min ketemu berdekatan jadi positif ya. Berarti min 1 tambah 10, 9 itu sama dengan 9. 2 dikurang 3 min 1, 4 dikurang 1, 3. Nah, dapatlah hasil dari P dikurang Q adalah ini. Min 2, 9, min 1, 3.
Yang ditanya selanjutnya adalah ada pangkat T atau transpose ya. Berarti tinggal kamu transposkan hasil pengurangan tadi, yaitu yang ini, kamu transposkan, barisnya berubah menjadi kolom. Jadinya min 29 ini dia menjadi kolom ke bawah seperti ini. Min 1, 3 juga jadi kolom seperti itu. Ini hasil dari pengurangannya, dan setelah dikurangkan bisa diketahui transpose dari pengurangan tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, P transpose, Q transpose. Ya tinggal dirubah saja baris menjadi kolom. Terus minta dikurangkan P transpose dengan Q transpose. Ya kurangkan saja elemen-elemen yang seletak. 3 dikurang 5 dapatnya min 2. 2 dikurang 3 dapatnya min 1, min 1 dikurang min 10 sama dengan 9, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Itu pengurangan P transpose dikurang Q transpose. Seperti itu. Dari sini dapat kamu ketahui bahwa ketika P dikurang Q, kemudian ditransposkan, hasilnya ini ternyata sama dengan yang ini. Ketika ditransposkan dulu baru dikurangkan ya. Jadi ini menghasilkan suatu sifat lagi, sehingga menjadi P dikurang Q transpose itu sama saja dengan P transpose dikurang Q transpose. Jadi boleh kamu kurangkan dulu baru ditransposkan, atau kamu transposkan dulu satu persatu, hasilnya baru dikurangkan, itu sama saja hasilnya. Nah, ini selanjutnya tentang penjumlahan dan pengurangan matriks untuk menyelesaikan atau mencari matriks yang baru. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut diminta untuk mencari X ya. X ditambah A sama dengan B, maka A-nya pindah ke sini jadi min ya. Jadi X sama dengan B dikurang A ya. Jadi tinggal kamu kurangkan B dengan A-nya. Matriks B dikurang matriks A, dapatlah matriks X seperti itu. Jadi matriks itu bisa juga dipindahkan seperti ini ya. Positif A jadi min A dia ke belakang, sehingga diperolehlah matriks X. Oke. Selanjutnya tentang mengenal hubungan bilangan real dan matriks. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang ketika suatu angka dikalikan dengan matriks. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada matriks A 2, 3. Maka 2A ada suatu bilangan real dikalikan dengan matriks A, berarti matriks ini dikalikan semuanya dengan angka 2. 2 kali 2, 4, 3 juga dikali 2, 6 ya. Ini ada matriks B, matriks B-nya 4, 6, min 2, 10. Ditanyakan setengah B, artinya semua angka, semua elemen dalam matriks ini dikali dengan setengah ya. 4 dikali setengah, 6 dikali setengah, min 2 dikali setengah, 10 juga dikali setengah. Semuanya 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, min 2 bagi 2, min 1, 10 dibagi 2, 5. Gitu juga yang ini, yang C. Ini adalah matriks C, yang ditanya adalah min 3C. Min 3 bilangan real dikalikan dengan matriks C, berarti semua angka di sini, semua elemennya dikalikan dengan min 3 ini seperti ini ya. Semua angkanya, semua elemennya dikalikan dengan bilangan realnya, yaitu min 3. Dapatlah hasilnya seperti ini ya. Diketahui matriks A dan matriks B diminta untuk menentukan matriks 2A dikurang 3B. Berarti matriks A ini kita kalikan 2 ya. Matriks B dikalikan dengan 3. Nanti hasilnya dikurangkan. 2A itu adalah 2 dikali matriks A yang ini. Berarti 1 kali 2, 3 kali 2,
4 juga dikalikan 2. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 2A itu 2 dikali matriks A, sehingga diperoleh matriks 2A. Yang 3B, berarti 3 dikali dengan matriks B. Semua elemennya kalian kali dengan 3. Didapatlah hasilnya seperti ini. Soalnya tadi diminta untuk mengurangkannya, berarti tinggal kamu kurangkan saja 2A dikurang 3B, 2A tadi yang ini, kamu kurangkan dengan yang 3B, berapa hasilnya ini. Dikurangkan 2 ini kamu kurangkan tadi ya, kalau pengurangan penjumlahan hanya elemen-elemen yang seletak saja yang kamu operasikan. 2 dikurang min 9, 2 dikurang min, dikurang ketemu min jadi plus ya, 2 tambah 9 jadi 11, 6 dikurang 6, 0, 8 dikurang 0, tetap 8, 0 dikurang 3, min 3, min 4 dikurang min 6, dikurang ketemu min jadi plus ya, jadinya min 4 ditambah 6, positif 2, 2 dikurang 9, negatif 7. Jadi inilah hasilnya. Seperti itu untuk contoh 20. Contoh selanjutnya, contoh 21. Diketahui matriks A dan matriks B. Masing-masing sudah ada nilainya ya. Diminta untuk menentukan matriks X yang memenuhi persamaan 3X ditambah 2B sama dengan min 4. Nah, yang ditanya itu adalah matriks X ini berapa elemen-elemennya, seperti itu ya. Nah, ini yang ditanya, berarti yang 2B-nya kita pindahkan saja ke sini ya, nanti. Berarti yang kita cari dulu berapa matriks 2B dan berapa matriks 4A. Karena A dan B itu sudah diketahui ya, yang dicari dalam matriks X-nya. Kita cari di sini yang 4A. Yang 4A berarti 4 dikali dengan matriks A. Matriks A yang ini. Berarti semuanya kalikan 4 ya. 4 kali 3, 12, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 4, 16. Yang 2B-nya berarti 2 dikali matriks yang B. Dapatnya 2 dikali 18, 36, 2 kali 5, 10, 2 kali 7, 14, 2 kali 2, 4. Didapatlah matriks yang 2B. 2B dan 4A-nya didapat. Sekarang kita lanjut ke menentukan matriks X. Nah, dari persamaan tadi, 3X tambah 2B sama dengan 4A. X yang ditanya berarti 2B-nya pindah ya, jadinya positif jadi negatif 2B. 3X sama dengan 4A tadi diketahui matriksnya sudah ya, sudah kita peroleh, dikurangi dengan yang 2B yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian kamu kurangkan, hasilnya dapatlah ini. 12 dikurang 36 min 24, 4 dikurang 10 min 6, 8 dikurang 14 min 6, 16 dikurang 4, 12. Nah, seperti itu. Didapatlah matriks 3X ya, ini masih 3X. Nah, bagaimana mencari X-nya? Berarti 3X kan sama dengan ini. Berarti X-nya tinggal kamu bagi 3 saja semuanya. Dapatlah matriks X ya. Kamu bagi 3, berarti ini 20 min 24 dibagi 3, dapatlah negatif 8, 6 dibagi 3, min 2, min 6 bagi 3, min 2, 12 bagi 3, 4. Didapatlah matriks X-nya adalah ini, ya. Tadi kan matriksnya baru 3X, ya. Belum dapat X, berarti tinggal kamu bagi saja dengan 3. Dapatlah matriks X-nya, seperti itu. Itu saja untuk materi hari ini. Silahkan kalian pelajari di bukunya, banyak itu soal-soalnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.